Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Satu kemurahan Tuhan, kalau sampai pada hari ini kita masih sehat dan kuat, masih bisa menikmati hari-hari yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kekasih Tuhan, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Sidera, Sigi, Sulawesi Tengah. Dan kiranya Bapak Ibu semuanya mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata orang itu, "Biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Kasih Tuhan dimanapun saudara berada, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Yakub menjadi Israel. Berbicara tentang Abraham, Ishak dan Yakub, maka kita berbicara tentang janji Allah kepada mereka, bahwa mereka akan diberkati berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Dan janji Allah itu nyata dalam kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan nyata juga dalam kehidupan Yusuf, anak dari Yakub dan Rahel. Dan seterusnya, janji Allah digenapi dalam kehidupan generasi-generasi mereka selanjutnya. Yakub memiliki saudara kembar yang bernama Esau. Mereka adalah anak dari Ishak dan Ribka. Dijelaskan bahwa Ishak dan Ribka harus menunggu 20 tahun lamanya, baru lahirlah Yakub dan Esau. Kisah dalam perjanjian lama ini diulangi dalam perjanjian baru. Dalam Roma 9 ayat 12 sampai 13, firman Tuhan mengatakan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, "Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau." Yakub memiliki 12 anak laki-laki yang menjadi 12 suku Israel. Ke-12 anak laki-laki itu lahir dari 2 orang istri, yaitu Lea dan Rahel. Dua-duanya anak dari pamannya yang bernama Laban. Dan 2 orang lainnya adalah gundik yang bernama Bilha dan Silpa. Pada akhirnya Yakub meninggal di Mesir karena dia dan anak-anaknya pindah saat terjadi kelaparan di Kanaan. Yakub bergabung dengan Yusuf anaknya yang pada saat itu menjadi penguasa atau menjadi Perdana Menteri di Mesir. Setelah 17 tahun lamanya di Mesir, meninggallah Yakub di sana. Setelah memberkati Yusuf dan kedua anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye, serta anak-anak Yakub lainnya. Kekasih Tuhan, perubahan nama Yakub menjadi Israel dilakukan oleh Allah sendiri di Peniel dan ditegaskan juga di Betel. Dalam Kejadian 32 ayat 26 sampai 30 dan dalam Kejadian 35 ayat 9 sampai 10.
Allah berkata, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Dan setelah itu Allah memberkati Yakub dengan janji berkat yang sama seperti pada Abraham dan Ishak. Israel artinya pemenang, atau dalam arti yang lain, yaitu pejuang Allah. Dari kisah Yakub ini, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar bahwa Allah konsisten dengan janjinya. Yakub bukan manusia sempurna. Dia pernah menipu Esau dan menipu Ishak ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan dan warisan berkat. Dia juga hidup dalam pelarian, hidup dalam ketakutan, karena takutnya dia bisa dikejar oleh Esau dan dibunuh oleh Esau. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, Yakub mengalami perubahan yang luar biasa. Dari seorang penakut menjadi seorang pemberani. Dan janji Allah itu terus digenapi dalam kehidupannya. Allah tetap konsisten dengan janjinya. Sekalipun Yakub bukan manusia yang sempurna. Itulah konsistensi Allah menggenapi janjinya dalam kehidupan hambanya Yakub. Kita juga percaya kita bukan orang-orang yang sempurna, tetapi yakin dan percaya bahwa janji Allah akan digenapi dalam kehidupan kita selama kita percaya kepada Dia yang mempunyai langit dan bumi ini. Yang kedua, poin yang kedua, Yakub hanya berharap kepada Allah. Saat Yakub bergumul dengan Allah di Peniel, Peniel artinya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Yakub berkata kepada Allah, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dalam Kejadian 32 ayat 26. Kekasih Tuhan, yakin dan percayalah bahwa hanya Allah yang berkuasa memberkati kehidupan seseorang, memberkati kehidupan saudara-saudara, memberkati kehidupan kita semua. Kita boleh bekerja, berusaha, atau lakukan apapun. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, maka semuanya tidak akan ada dampaknya bagi kita. Poin yang ketiga, Yakub adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. Dalam Kejadian 48 dan 49, menjelang kematian Yakub, ia memanggil semua anak-anaknya. Dia menasehati dan memberitahukan hal-hal yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Salah satu contohnya adalah perkataan Yakub kepada anaknya yang bernama Yehuda. Kepada Yehuda, Yakub berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kekasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan dari Sidera. Yakin dan percaya bahwa Yakub, Ishak dan Abraham selalu hidup dalam janji-janji berkat Tuhan. Kiranya janji berkat Tuhan juga menjadi bagian kita. Shalom.